A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi memusuhi Jibril. Orang-orang Yahudi selalu ingkar dengan janjinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ikhwal sikap Yahudi yang memusuhi Jibril, yakni ketika segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata, "Wahai Abu Qasim, ceritakanlah kepada kami berapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu." Para perkara tersebut tiada yang mengetahui kecuali seorang nabi. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bertanyalah tentang semua yang kalian sukai, tetapi berjanjilah kalian kepadaku sebagaimana apa yang diambil oleh Yakub dari anak-anaknya sebagai jaminan untukku. Jika aku benar-benar menceritakan kepada kalian tentang suatu hal, lalu kalian mengetahuinya, maka kalian benar-benar mau mengikutiku dan masuk Islam?" Mereka menjawab, "Baiklah, kami ikuti kemauanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Bertanyalah kalian tentang apa yang kalian sukai." Mereka bertanya, "Ceritakanlah kepada kami tentang 4 perkara yang akan kami ajukan sebagai pertanyaan kepadamu." "Ceritakanlah kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Israel, Nabi Yakub, terhadap dirinya sebelum kitab Taurat diturunkan. Sebutkanlah kepada kami bagaimanakah rupa air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana bisa terjadi darinya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ceritakanlah kepada kami tentang Nabi yang ummi dalam kitab Taurat, serta siapakah yang menjadi kekasihnya dari kalangan para malaikat?" Nabi SAW menjawab, "Berjanjilah kalian atas nama Allah, jika aku dapat menceritakannya kepada kalian, maka kalian benar-benar akan mengikutiku." Maka mereka memberikan kepada Nabi SAW ikrar dan janjinya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Aku bertanya kepada kalian atas nama Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel, yakni Yakub, pernah mengalami sakit keras yang memakan waktu cukup lama? Lalu ia bernazar kepada Allah, seandainya Allah menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, maka ia akan mengharamkan bagi dirinya makanan dan minuman yang paling ia sukai. Makanan yang paling ia sukai ialah daging unta, dan minuman yang paling disukainya ialah air susu unta." Mereka menjawab, "Ya Allah, benar." Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, persaksikanlah atas diri mereka. Aku mau bertanya kepada kalian dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu rupanya kental lagi putih, sedangkan air mani perempuan encer berwarna kuning? Maka mana saja di antara keduanya yang dapat mengalahkan yang lain, maka kelak anaknya akan seperti dia dan mirip kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila air mani laki-laki mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya adalah laki-laki dengan seizin Allah. Dan apabila air mani perempuan dapat mengalahkan air mani laki-laki, maka kelak anaknya bakal perempuan dengan seizin Allah." Mereka menjawab, "Ya Allah, memang benar." Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, persaksikanlah atas mereka, dan aku bertanya kepada kalian demi Allah yang telah memberikan kitab Taurat dan kepada Musa, apakah kalian mengetahui bahwa Nabi yang ummi ini kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur?" Mereka menjawab, "Ya Allah, benar." Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, persaksikanlah atas mereka." Mereka berkata, "Sekarang engkau harus menceritakan kepada kami, siapakah kekasihmu dari kalangan para malaikat?" Jawaban inilah yang menentukan apakah kami akan bergabung denganmu ataukah berpisah denganmu. Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya kekasihku adalah Jibril. Tidak sekali-kali Allah mengutus seorang nabi melainkan dia selalu bersamanya.
Mereka berkata, inilah yang menyebabkan kami berpisah denganmu. Seandainya kekasihmu itu selainnya dari kalangan para malaikat, maka kami akan mengikuti dan percaya kepadamu. Rasulullah SAW bertanya, apa gerangan yang mencegah kalian untuk percaya kepadanya? Mereka menjawab, sesungguhnya dia adalah musuh kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, surah 2 Al-Baqarah ayat 97. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah 2 Al-Baqarah ayat 98. Man كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan berkaitan dengan ayat tersebut bahwa barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa semua ahlul ilmu telah sepakat dengan takwil berikut, bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Mengapa Yahudi memusuhi Jibril? Nabi Ibrahim memiliki dua anak yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Anak Nabi SAW yang bernama Yakub disebut juga bernama Israel. Keturunannya: 1 dari Yakub, 2 Yusuf, 3 Ayub, 4 Syuaib, 5 Musa, 6 Harun, 7 Zulkifli, 8 Daud, 9 Sulaiman, 10 Ilyas, 11 Ilyasa, 12 Yunus, 13 Zakaria, 14 Yahya, 15 Isa. Semuanya nabi ini adalah dari Bani Ishak dan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Surah 2 Al-Baqarah ayat 146. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil juga mengenal Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Dalam kitab Taurat dan Injil menyebutkan akan datang seorang nabi di sekitar Yathrib atau Madinah sekarang. Yahudi berbondong-bondong datang ke Yathrib lama sebelum adanya agama Islam. Mereka mengharapkan nabi yang akan datang itu dari Bani Ishak. Tetapi nabi yang ditunggu-tunggu itu ternyata Nabi Muhammad SAW dari Bani Ismail. Yahudi mengingkarinya. Mereka mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu, sehingga mereka memusuhi Jibril.
Demikian sikap bangsa Yahudi yang suka mengingkari janji. Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.